Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore umat Tuhan. Mari sore hari ini kita mau datang sujud menyembah Tuhan. Biar setiap kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan mengalir atas setiap hidup kita. Mari kita mau datang dengan memberikan yang terbaik. Melalui pujian kita, penyembahan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah Roh Kudus hadir. Dan Dia yang akan menjamah melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami boleh ada hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah Engkau. Meninggikan kebesaran nama-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terjadi. Dengan iman kami percaya, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kau yang sakit dengan percaya, kesembuhan terjadi di sini. Kau yang terbelenggu dengan imanmu, terjadi di sini. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Biar anggur baru tercurah, Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita, maka ada kemenangan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Lebih lagi Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Sebab kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kekuatan Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati.
Kami bersyukur ya Tuhan, kembali sore hari ini kami belajar untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, baik kami di gereja, di rumah, ataupun di mana kami sedang berada. Kami menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir, maha hadir dalam setiap apa yang kami kerjakan dimanapun. Dan sebentar kami akan belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjelaskan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Supaya kami umat Tuhan semakin bertumbuh, bertambah Tuhan. Sehingga hidup kami makin layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar di firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah sampai pada seri yang ke-6 tentang kuasa perkataan. Dan khususnya kita bicara soal bagaimana berbahasa roh atau perkataan-perkataan dari Roh Kudus. Ini adalah sesi atau seri yang terakhir untuk kita membahas tentang kuasa perkataan. Kita sudah cukup banyak menggali dari berbagai macam sisi, khususnya bagaimana perkataan itu adalah hal yang sangat penting, yang mempengaruhi setiap cara hidup kita. Maka doa saya melalui pelajaran Alkitab ini, setiap kita diingatkan, setiap kita disadarkan, setiap kita diberi pemahaman yang benar, sehingga hidup kita terus dikuasai oleh perkataan yang benar. Dan salah satunya caranya dengan kita penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, maka seluruh hidup kita seharusnya dikendalikan oleh Dia. Dan salah satunya yang merupakan tanda yang jelas adalah berbahasa roh. Bahasa yang diberikan Roh Kudus. Biar ini terus menjadi cara hidup kita. Untuk kita pakai sebagai cara kita berdoa, cara kita menyanyi. Seperti Paulus bilang dalam 1 Korintus 14. Dia bilang, kadang-kadang aku berdoa dengan pikiranku. Tapi kadang-kadang aku berdoa dengan rohku. Dengan memakai bahasa roh. Kadang-kadang aku menyanyi dengan pikiranku. Dengan perkataan-perkataan yang jelas. Tapi juga kadang-kadang aku menyanyi dengan rohku. Dengan bahasa roh. Kita pakai untuk doa, ibadah. Tetapi juga Bapak Ibu melalui perkataan-perkataan Roh Kudus. Kita bisa dibawa pada level-level yang lebih lagi. Dan sore ini, seri penutup saya beri judul Janji Tuhan bagi umatnya dari generasi ke generasi. Berbahasa roh, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, itu merupakan janji Tuhan yang sudah dijanjikan. Kalau kita baca di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, tolong dibacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu, seringkali orang berkata atau ada kelompok yang berkata bahwa berbahasa roh atau penuh dengan Roh Kudus
hidup dalam karunia-karunia itu bukan hal yang sangat jelas dijelaskan atau dijanjikan dalam Alkitab. Jelas sekali Bapak Ibu, bahkan bukan hanya dalam Perjanjian Baru atau mungkin Kisah Para Rasul yang seringkali dianggap sebagai kitab yang menjelaskan hal-hal khusus, peristiwa khusus yang tidak harus menjadi metode atau menjadi pola atau prinsip. Kita lihat dalam kitab Yoel pasal 2, jelas sekali Yoel dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang akhir zaman. Dan ini dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya di Kisah Rasul pasal 2, di mana dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita garis bawahi kata-kata semua manusia. Dan ini sebuah pernyataan nubuat yang sangat revolusioner, khususnya kalau dibandingkan dengan konteks Perjanjian Lama. Karena apa? Dalam Perjanjian Lama, meskipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka semua bangsa Israel tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak dikuasai Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang Tuhan pakai, misalnya raja, nabi, imam, atau mungkin hakim-hakim. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga waktu Yoel bernubuat ini, tentu ini sebuah pernyataan yang sangat bertentangan pada masa itu. Tapi Tuhan, karena Dia yang berjanji, Dia yang bernubuat, maka itu digenapi. Dan kalau kita pelajari dalam Kisah Rasul pasal 2, itulah awal di mana nubuat Yoel itu digenapi, di mana semua, bukan hanya seperti di sini dikatakan, kalau bicara semua itu siapa? Pertama dikatakan anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak laki-laki dan perempuan. Kemudian apa golongan kedua? Lalu dikatakan orang-orangmu yang tua. Golongan tua juga. Kemudian teruna-terunamu. Ini bicara soal generasi muda, orang-orang muda. Juga dikatakan dalam ayat berikutnya, ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Ini kelompok yang dianggap mungkin kelompok minoritas, kelompok yang levelnya rendah. Tapi Tuhan juga akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Semua manusia, semua yang percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ini sudah digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Maka Rasul Petrus waktu dia berkhotbah, dia mengutip ayat-ayat ini dengan sangat jelas. Dan kemudian di dalam khotbahnya, Petrus menutup dengan pernyataan untuk menguatkan bahwa baptisan Roh Kudus bersama dengan keselamatan dalam Kristus itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, 39 dikatakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jelas sekali, Rasul Petrus menguatkan, bahkan menambahkan apa yang sudah dinyatakan oleh Nabi Yoel. Bahwa Tuhan itu memberi janji untuk supaya kita mengalami keselamatan. Tapi bukan hanya selamat yang ditandai dengan pertobatan. Tapi dikatakan menerima karunia Roh Kudus. Dan dikatakan sebab bagi kamulah janji itu. Jadi pada waktu itu Petrus berkata kepada kamulah. Artinya generasi Petrus. Tapi bukan hanya itu saja. Dikatakan bagi anak-anakmu. Generasi berikutnya. Tapi bukan hanya generasi anak-anak Petrus atau anak-anak level waktu itu. Dikatakan bahkan bagi yang masih jauh.
Artinya dari generasi ke generasi sampai tentunya Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini adalah janji, kenyataan, kebenaran yang seharusnya tidak pernah berubah. Tapi harus diakui Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam sejarah gereja ada masa yang disebut dengan masa abad kegelapan. Memang secara politik, ekonomi waktu itu Eropa yang merupakan tanah persemaian dan perkembangan yang nyata dalam hal kekristenan. Mereka mengalami gejolak, kemunduran, kemerosotan. Tetapi ini juga diikuti oleh gereja. Sehingga boleh dikatakan kenapa janji Tuhan yang dari generasi ke generasi itu tidak terjadi. Dan ini sudah diingatkan kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Rasul Paulus dengan hikmat ilahi dia sudah mengingatkan kepada jemaat Tesalonika secara langsung. Tapi ini juga merupakan kebenaran untuk gereja dari zaman ke zaman. Bahwa jangan sampai Roh Kudus itu dipadamkan. Sekali lagi ini bukan berarti Roh Kudus itu bisa mati. Tidak Bapak Ibu. Kita percaya Roh Kudus itu adalah Allah. Allah yang kekal. Yang tidak akan pernah mati. Tapi disebut padam. Ini menggambarkan apa? Istilah ini untuk menjelaskan bahwa Roh Kudus meskipun dia hidup. Dia Allah yang kekal. Tetapi ada masa di mana gereja tidak pernah lagi memberi tempat untuk Roh Kudus menyatakan kuasa kemuliaannya, pribadinya, yang berkarunia dan berbuah-buah secara nyata. Dan itu membuat gereja mengalami juga penurunan kemerosotan. Seperti hanya dengan zaman waktu itu. Yang mengalami keburukan-keburukan. Ini juga terjadi dengan gereja. Salah satunya kenapa? Karena Roh Kudus padam. Karunia-Nya tidak lagi nyata. Karyanya, kuasanya tidak lagi nyata secara maksimal. Sehingga ini terus terjadi dalam zaman gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Pemadaman Roh Kudus. Seperti dikatakan janganlah padamkan Roh Kudus. Kenapa terjadi pemadaman? Ada banyak faktor memang Bapak Ibu. Tapi saya ingin menunjukkan salah satu faktor. Kenapa Roh Kudus dipadamkan? Itu karena ketidakpercayaan. Dalam kaitannya dengan masa kerja Roh Kudus dan karya-karyanya. Kepercayaan ini, doktrin ini, sudah begitu mempengaruhi gereja dari zaman ke zaman. Sehingga boleh dikatakan apa yang Tuhan sudah karuniakan pada gereja, yaitu kuasa, karunia, kemuliaan dari Roh Kudus itu tidak diambil. Sehingga akhirnya gereja pertumbuhannya juga tidak mengalami terobosan, lompatan, apalagi sampai ledakan. Ini disebabkan salah satunya karena tidak berdaya berdasarkan pengajaran dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Coba kita baca ini dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, kadang-kadang kita tidak habis pikir ya, kenapa gereja kehilangan arah seperti yang seharusnya. Yang tadi saya katakan Roh Kudus dipadamkan. Gara-garanya salah satunya adalah ini. Jadi
ada penafsiran, ada pemahaman, ada pengertian tentang yang sempurna. Apa yang sempurna? Itu membuat akhirnya terjadi kemandekan, kematian dalam tanda kutip dari Roh Kudus dan karunia-Nya, sehingga tidak lagi berkarya secara nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Padahal tadi seperti saya katakan, kita sudah belajar, ini janji Tuhan dengan sangat jelas dalam kitab Yoel, dan juga diteruskan oleh Rasul Petrus, bahwa ini generasi atau janji untuk generasi ke generasi, terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Memang kalau kita baca dalam 1 Korintus 13, ada ungkapan seperti ini, dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi masalahnya kapan? Sebenarnya kalau kita mempelajari dalam kitab surat 1 Korintus, jelas sekali konteksnya, bukan misalnya hal yang berkaitan dengan waktu tertentu. Dan memang kalau kita baca dalam ayat 10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba. Nah, ini masalahnya. Apa yang dimaksud dengan yang sempurna? Beberapa keyakinan, dan ini yang membuat salah satunya Roh Kudus padam dalam berkarya dan bekerja. Karena apa? Karena yang sempurna ini dipahami sebagai Alkitab kanon. Bapak Ibu, memang menurut kepercayaan ini, di mana yang dianggap yang sempurna itu adalah Alkitab, itu membuat apa? Karunia karunia Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Karena apa? Alkitab sudah muncul di dalam sejarah gereja. Alkitab kita yang kita pakai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seperti yang sekarang kita pegang, itu disahkan pada tahun kurang lebih 390 Masehi. Jadi kalau itu menjadi pedoman dan itu menjadi keyakinan orang-orang percaya waktu itu, artinya sejak itulah paling tidak perlu lagi ada karunia-karunia kudus, karunia nubuat, bahasa roh, dan yang lain-lainnya. Apakah memang demikian Bapak Ibu? Pemahaman atau arti makna dari yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ini sampai sedemikian rupa mempengaruhi gereja. Sehingga gereja bukan hanya bertahun-tahun tapi berabad-abad tidak pernah lagi bergerak, melayani, menginjil dengan kuasa Roh Kudus. Padahal jelas sekali kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, apa yang membuat murid-murid mereka bisa mampu menjangkau dunia waktu itu? Mereka tidak punya uang yang banyak, mereka tidak punya alat transportasi yang canggih seperti sekarang, mereka tidak punya media-media seperti sekarang, tapi Tuhan dengan begitu yakin, waktu dia sebelum naik ke surga memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa Bapak Ibu? Padahal mereka orang-orang yang sangat terbatas dalam hal kemampuan intelektualnya. Semua serba terbatas. Kelompok yang sederhana. Mereka harus mengalami terobosan-terobosan atau halangan-halangan begitu rupa. Tapi sejarah mencatat dunia waktu itu sudah dijangkau oleh mereka. Kenapa bisa? Karena mereka punya Roh Kudus yang berkuasa. Jadi waktu terjadi pemadaman Roh Kudus ini, karunia-karunia ini menjadi salah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin kita belajar kembali supaya betul-betul, dan ini menjadi doa saya,
Gereja yang sudah diberi anugerah, karunia-karunia, supaya kita menjadi gereja yang betul-betul punya kuasa, yang bisa memenangkan dunia untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu memang Alkitab yang kita pegang sekarang, kita harus percaya merupakan wahyu Allah yang sempurna, yang tidak salah, yang Tuhan sudah berikan. Namun ini yang perlu kita perhatikan adalah kata kesempurnaan. Di dalam ayat 10 tadi, itu memiliki konteks yang lebih luas. Dan bukan menunjuk kepada Alkitab, kanon Alkitab, tapi merujuk kepada pengalaman rohani orang percaya. Sehingga kalau menghubungkan kata sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 hanya kepada Alkitab atau kanon Alkitab, maka kita sedang menyederhanakan makna ayat itu dari hal yang sebenarnya. Lalu apa sebenarnya penafsiran yang benar kata yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10? Apa? Bapak Ibu, kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 10, dalam terjemahan saya ambil dari bahasa Greka di Indonesiakan, itu seperti ini, tolong dibacakan. Tetapi apabila kesempurnaan telah tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Tetapi apabila kesempurnaan, karena ini berkaitan dengan bahasa bahasa Yunani teleion, yang punya gramatika berkaitan dengan neuter atau netral. Jadi telah tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Apa itu kesempurnaan di sini? Bapak Ibu, kalau kita baca dalam konteks, ya, kita kalau belajar Alkitab dalam penafsiran, konteks itu harus menjadi raja. Karena seperti hanya dengan, misalnya saya kasih contoh kata makan, ya, kata makan. Secara harafiah sederhananya, arti makan itu ya makan, misalnya makan nasi, makan apa. Tapi kadang-kadang kata makan dalam pemakaian kalimat-kalimat tertentu bisa punya arti yang berbeda. Misalnya, oh si A itu sedang makan hati karena terus disakiti oleh temannya. Apakah artinya makan hati itu sedang makan hati betul? Bukan, itu kan perasaan menjelaskan bagaimana hatinya yang sakit. Demikian juga dengan kata sempurna di sini. Kalau kita pelajari dalam pasal 13, 1 Korintus 13, konteksnya sangat jelas. Bahwa pasal ini itu sering disebut sebagai pasal kasih. Di dalam pasal ini Paulus menjelaskan dengan begitu mendalam tentang apa itu kasih. Kasih itu sabar, kasih ini, kasih ini. Lalu dalam kaitannya dengan pasal 12 dan 14, karena memang Paulus waktu itu sedang menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus, Paulus ingin ingatkan, bukan berarti karunia-karunia itu tidak penting. Tapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu tidak ada artinya. Jadi jelas sekali Paulus membandingkan karunia-karunia rohani itu dengan kasih. Sehingga kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 10, kata sempurna itu jelas merujuk pada apa? Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, jelas ini merujuk pada pengetahuan yang lengkap, yang sempurna tentang Allah. Paulus sedang membandingkan pengetahuan kita sekarang ini, yang masih terbatas, yang diwakili oleh karunia nubuat, karunia berbahasa roh,
dan seputar itu, di mana memang kalau bicara soal nubuat itu kan sebagian tidak membuat kita mengerti secara lengkap tentang apa, siapa itu Allah, karyanya, pekerjaannya. Dan semua itu tentunya yang sekarang kita miliki, ini akan lenyap kalau apa? Kalau yang sempurna, yaitu pengetahuan, pemahaman tentang Allah yang sempurna itu nyata. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita coba teliti di dalam 1 Korintus 13 ini, kata dikatakan, tetapi apabila kesempurnaan telah tiba, itu punya makna yang pasti berbeda dengan Alkitab. Karena apa? Kata kesempurnaan di sini merujuk pada keadaan yang lengkap, utuh, tanpa cacat. Nah, dalam konteks Alkitab, kesempurnaan sering dikaitkan dengan kedatangan kerajaan Allah atau keadaan surgawi. Termasuk juga Paulus berkata kalau kita baca dalam 1 Korintus 13, pada waktu sekarang pengetahuan kita terbatas. Semuanya remang-remang, tapi nanti pada waktu Tuhan datang. Kata telah tiba merujuk suatu peristiwa di masa depan ketika keadaan yang sempurna itu akan menjadi kenyataan. Lalu juga kata-kata maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kata tidak sempurna merujuk pada segala sesuatu yang bersifat sementara, parsial, tidak lengkap. Di dalam konteks pasal 13 ini mencakup juga di dalamnya karunia-karunia rohani, nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Meskipun memang itu kita perlukan, tapi pada waktu kesempurnaan itu datang, semua itu tidak diperlukan lagi. Nah, kata lenyap sendiri punya arti hilang atau berakhir. Sehingga saudara-saudara, seharusnya kita mengerti bahwa makna dari 1 Korintus 13 ayat 8-10, khususnya berkaitan kesempurnaan, itu mengacu pada apa? Yang pertama, kedatangan kerajaan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus. Ayat ini menyeratkan bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus, kerajaannya, segala sesuatu yang bersifat sementara atau tidak lengkap akan digantikan dengan keadaan yang sempurna dan kekal. Nanti di surga kita tidak perlu bernubuat, Bapak Ibu. Kita tidak perlu berbahasa roh. Karena di sana semua sudah jelas. Semua kita tahu dengan sangat gamblang, detail tentang Allah dan semua hal. Tapi sekarang kita masih di dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tetap membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus untuk kita bisa berkarya secara maksimal sebagai gerejanya yang dipanggil untuk memperluas kerajaan Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk menjadi saksi yang efektif. Termasuk di dalamnya karunia nubuat, karunia bahasa roh juga. Dan juga yang kedua kalau kita pelajari, Paulus ingin mengingatkan kita tentang apa? Prioritas kasih. Kalau kita belajar di dalam 1 Korintus 13, itu pesan Paulus. Karena di dalam pasal 12 Paulus menjelaskan tentang karunia ini, karunia ini, karunia ini, karunia ini. Kemudian pasal 14 juga karunia khususnya nubuat juga bahasa roh dijelaskan. Paulus sisipkan dalam pasal 13 bahwa ingat semua itu penting. Semua harus kita kerjakan. Kita kejar, Paulus bilang dalam 1 Korintus 12, kejarlah karunia-karunia. Tapi Paulus bilang kejarlah kasih. Karena apa? Kasih adalah satu-satunya kualitas yang bertahan selamanya. Yang lain akan berhenti.
Karunia-karunia rohani mungkin berhenti, tapi kasih itu akan tetap ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kita bersyukur meskipun berabad-abad lamanya Roh Kudus dengan karyanya mengalami pemadaman. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang maha kasih. Dia ingin menyatakan dan tidak pernah rencana dan kehendaknya itu terhalang dan tetap berhenti. Maka kalau kita pelajari dalam sejarah gereja, Bapak Ibu, ada masa di mana terjadi pemulihan oleh Roh Kudus dalam gereja. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan reformasi oleh Martin Luther. Di mana Roh Kudus waktu itu bekerja, berkarya, memberikan iluminasi tentang apa? Tentang keselamatan. Sehingga mulai dari situ kembali gereja pada hal yang benar, yang dasar. Tentang Alkitab juga. Sebuah moto yang sangat terkenal dikatakan sola fide, hanya iman. Sola gratia, hanya anugerah. Dan sola scriptura, hanya Alkitab. Roh Kudus berkarya kembali. Meskipun dipadamkan dengan berbagai macam cara. Tapi dia menyatakan dirinya. Sehingga terus Bapak Ibu. Lalu dipulihkan dengan gerakan yang namanya kekudusan. Oleh John Wesley. Kemudian abad ke-20 terjadi gerakan Pentakosta. Karismatik. Terus kemudian apostolik, profetik. Terus itu terjadi. Terus terjadi. Nah kita lihat. Peter Wagner, seorang pakar pertumbuhan gereja yang menjadi salah satu tokoh karismatik. Dia bilang, Roh Kudus dalam bekerja dan berkarya itu bisa dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang yang pertama adalah pada waktu Kisah Rasul pasal 2. Di mana waktu itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Sehingga gereja lahir bertumbuh meskipun mengalami hambatan, aniaya. Tapi terus berkembang sampai dunia waktu itu dijangkau. Tapi ada masa di mana Roh Kudus dipadamkan di dalam gereja. Tapi Roh Kudus kembali menyatakan dan gelombang kedua itu seperti diwakili nomor 1. Yaitu masa reformasi oleh Martin Luther. Dan sejak itu terus meningkat. Dari mulai gerakan kekudusan oleh John Wesley. Kemudian, mulai saat itu dasar-dasar dari gerakan Pentakosta. Di mana kembali karunia-karunia Roh Kudus secara penuh dinyatakan oleh Roh Kudus melalui gerejanya. Itu sudah mulai dinyatakan pada zaman John Wesley. Kemudian A.B. Simpson pada tahun 1800-an sekian tentang apa karunia kesembuhan ilahi, gerakan ini nyata. Kemudian 1906 terutama Tuhan pakai seorang yang bernama William Seymour untuk terjadinya gerakan Pentakosta. Disitulah Roh Kudus secara penuh kembali dengan karunia-karunianya, bahasa roh, karunia-karunia, semuanya dinyatakan. Dan itu tidak berhenti. Dilanjutkan dengan gerakan karismatik tahun 1960-an. Kemudian terus sampai apostolik profetik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memiliki gerejanya. Bapak Ibu, mungkin kita berkata begini, apa perlunya, apa pentingnya karunia-karunia Roh Kudus khususnya dalam pertumbuhan gereja? Oh, sangat penting sekali. Karena waktu gereja, waktu kita melayani, waktu kita bersaksi sebagai saksi Tuhan, tanpa karunia Roh Kudus, mungkin kita bisa memenangkan orang, tapi tidak akan menjadikan kita sebagai saksi yang efektif kalau kita
tanpa Roh Kudus. Saya ingin tunjukkan melalui berbagai sumber yang saya pelajari, bagaimana perbandingan jumlah anggota gereja Protestan dan gereja Pantekosta di dunia. Kita semua tahu Bapak Ibu, gereja Protestan yang diwakili oleh gerakan reformasi itu sudah dimulai tahun 1500-an. Jadi kalau sampai sekarang itu sudah sekitar paling tidak 500 tahun kurang lebih. Coba dibandingkan dengan gereja aliran Pantekosta yang baru tahun 1906, artinya baru 100 tahun kurang lebih. Tapi ternyata pertumbuhan jemaatnya itu sudah melampaui. Memang mungkin kita akan berkata, oh data ini mungkin tidak akurat. Tapi paling tidak, karena saya membaca beberapa artikel tentang data-data, kita bisa punya gambaran bagaimana Bapak Ibu pertumbuhan gereja ini. Ya. Nah kalau di masa Lutheran Bapak Ibu, kurang lebih sekitar sampai sekarang itu sekitar 70 juta. Kemudian kalau Calvinis ya, yang kelompok ini itu sekitar 170-an juta. Kemudian Baptis sekitar 70-an juta juga, Metodis juga sama. Gereja Pantekosta kurang lebih sekitar 400 juta. Dalam waktu 100 tahun, yang lain dalam waktu 500 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah metode gereja Pantekosta lebih baik dari gereja yang lain? Bukan. Kuncinya adalah Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus diberi ruang seperti yang seharusnya dia menyatakan kuasa pada gerejanya, maka gereja akan terus bertumbuh, berkembang. Saya juga ambil dari data ini, Bapak Ibu, salah satu contoh juga. Di Amerika ada sebuah lembaga riset, mengadakan riset tentang gereja-gereja yang boleh dikatakan menjadi pilar di Amerika, yaitu Assembly of God, Episcopal Church, Evangelical Lutheran Church, kemudian Presbyterian Church. Dari tahun 75 sampai tahun 2015, selama 40 tahun diamati pertumbuhan gereja masing-masing. Dan ternyata yang terjadi, Episcopal Church dalam waktu 40 tahun terjadi penurunan jemaatnya yang dipersentasi 38%. Kemudian Evangelical Church turun 32%. Presbyterian Church dikatakan 56%. Sedangkan Assembly of God yang mewakili gereja Pantekosta karismatik bertumbuh meningkat 158%. Apakah gereja Assembly of God lebih hebat dalam hal metode, manajemen, kepemimpinan? Saya kira tidak. Pasti gereja-gereja lain juga sangat bagus. Tapi kenapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Roh Kudus. Pada waktu gereja memberi tempat kepada Roh Kudus untuk berkarya dengan karunia-karunia-Nya, termasuk di dalamnya bahasa roh dan karunia-karunia yang lain, maka gereja itu akan terus dipakai Tuhan secara maksimal. Karena ini janji Tuhan. Jadi metode Tuhan itu tidak pernah berubah. Yaitu apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Di dalam segala zaman Tuhan sudah janjikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Prinsip ini tidak pernah berubah. Maka mari Bapak Ibu, kalau kita adalah para pemimpin-pemimpin gereja, mungkin gereja kita atau pelayanan kita mengalami kemunduran, kemerosotan. Kadang-kadang kita terprovokasi, terpancing dengan pola-pola, waduh, kalau menjangkau generasi A, generasi ini, metode harus berubah. Sehingga kadang-kadang gereja begitu radikal mencoba merubah hal-hal yang sebenarnya bukan prinsip. Tapi Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa hal yang paling prinsip, gereja bertumbuh, gereja berkenan, gereja maksimal adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh, karunia bahasa roh. Bapak Ibu, kita sudah belajar dalam pemahaman Alkitab kita bahwa bahasa roh itu adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Itu sudah kita pelajari bukti-bukti dan mengapa ini terjadi. Tapi memang Bapak Ibu, kita harus tahu bahasa roh itu bukan hanya tanda awal baptisan Roh Kudus, tapi bahasa roh itu juga karunia pelayanan. Jadi memang ada dua. Karena kalau bicara soal bahasa roh, itu tanda awal waktu seseorang dibaptis Roh Kudus. Maka di dalam nubuat kitab Yoel pun dikatakan semua. Lalu kalau kita baca juga dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan semua penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 waktu mereka berdoa semua penuh. Semua. Tapi kalau bicara soal karunia memang tidak semua. Dan ini sudah dijelaskan. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, kalau bicara soal bahasa roh, itu ada dua. Satu tanda awal baptisan Roh Kudus. Jadi seseorang yang dibaptis Roh Kudus pasti tanda awalnya adalah bahasa roh. Tapi juga ada yang namanya karunia pelayanan bahasa roh. Ini kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30, tolong dibacakan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ya, kalau bicara soal pelayanan, seperti hanya dengan rasul, nabi, kemudian pengajar, memang setiap kita tidak dikaruniai dengan karunia yang sama, panggilan yang sama. Ada yang menjadi gembala, ada yang rasul. Termasuk juga karunia-karunia, tidak semua mendapat karunia mujizat. Jadi kalau bicara soal pelayanan, setiap kita memang mendapat karunia yang berbeda. Salah satunya dikatakan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam wujud apa Bapak Ibu karunia bahasa roh ini dikaitkan dengan pelayanan? Yaitu wujud dalam kaitannya dengan nubuat atau menyampaikan pesan Tuhan. Maka kalau kita pelajari karunia bahasa roh itu bekerja sama dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan ini merupakan sebuah kemampuan supernatural di mana apa? Roh Kudus dengan bahasa roh, lalu dengan karunia menafsirkan, itu membuat jemaat bisa memahami. Maka kalau dalam jemaat ibadah misalnya, ada jemaat yang Tuhan beri karunia berbahasa roh. Di mana bahasa itu bahasa yang tidak dimengerti. Marilah minta juga karunia menafsirkan. Supaya apa yang diperoleh
dalam kaitannya dengan bahasa roh itu bisa dijelaskan maknanya apa. Sehingga betul-betul bisa menjadi karunia atau semacam nubuat pesan Tuhan. Sehingga apa? Jemaat bisa dibangun, dikuatkan. Betapa pentingnya bukan nubuat, karena waktu seseorang bernubuat, orang itu sedang membangun, menghibur, dan mengasihi jemaat. Kita semua, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dan 13 dikatakan, Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Saudara perhatikan, untuk membangun jemaat. Melayani bukan diri sendiri. Karunia bahasa roh itu kan punya fungsi dua, Bapak Ibu. Untuk diri kita sendiri, di mana kita dikuatkan, kita berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Tapi juga bahasa roh diberikan supaya jemaat dibangun dengan pesan-pesan Tuhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Caranya gimana? Tuhan berikan karunia pendamping, yaitu menafsirkan bahasa roh. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadi sebuah pesan Tuhan yang dibutuhkan pada waktu tertentu, di tempat tertentu. Tetapi kalau bicara soal karunia bahasa roh, selain untuk membangun dalam kaitannya dengan karunia menafsirkan, tapi karunia bahasa roh ini juga dipakai Tuhan untuk penginjilan, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasanya secara langsung. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, pada waktu Kisah Rasul pasal 2, sebelumnya Tuhan Yesus kan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Bagi mereka, waktu mereka mendapat perintah ini, ya mereka akan merasa ini seperti misi yang tidak mungkin. Nah, bagaimana caranya? Lalu mereka bermayangkan, lalu kuasa Roh Kudus kayak apa itu yang bisa membuat mereka jadi saksi ke seluruh dunia. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka mendapat peneguhan, mereka mendapat penguatan bahwa ternyata benar waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka langsung menjadi saksi Tuhan. Karena waktu itu di dalam suasana Pantekosta, begitu banyak orang-orang dari bahasa lain yang meyakini Yahudi, mereka mendengar. Nah, oleh sebab itu kata bahasa-bahasa lain dalam bahasa Grekanya disebut heterais glossais. Ini adalah istilah yang mengacu pada bahasa yang tidak dipelajari secara formal oleh para rasul. Artinya mereka orang Yahudi yang bukan berasal dari negara-negara lain. Mereka dari Galilea, bahasa yang mereka pahami apa? Ya bahasa Aram waktu itu, bahasa sehari-harinya. Dan mungkin sebagian mereka tahu tentang bahasa Yunani, tapi bahasa-bahasa lain tidak. Nah, waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini menunjukkan mukjizat di mana Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda.
Dan jelas itu dikuatkan dengan apa? Diberikan Roh Kudus. Menunjukkan bahwa karunia ini adalah pemberian langsung dari Roh Kudus. Bukan hasil latihan atau bakat alami, melainkan anugerah ilahi. Maka karunia bahasa roh ini menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia bahkan. Dan itu dialami oleh para rasul pada waktu itu. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 7-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sudah lihat, mereka bersaksi, mereka heran loh. Mereka yang kumpul waktu itu tidak secara kebetulan. Ada paling tidak dicatat di sini 15 bahasa dari suku atau bangsa. Mulai dengan kata-kata dikatakan Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, kemudian Roma, lalu dikatakan Kreta, orang Arab. Bukankah ini kelompok yang mewakili dunia waktu itu? Wilayah-wilayah dunia waktu itu. Dan waktu murid-murid penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan bahasa itu. Sehingga mereka yang mendengar waktu itu mengerti tentang Allah. Dan mereka diinjili pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada sebuah kesaksian nyata tentang seorang yang bernama Tommy Hicks. Tommy Hicks adalah penginjil yang Tuhan pakai untuk membawa kebangunan rohani pada tahun 50-an. Yang utama di Argentina. Tuhan percayakan Tommy Hicks bisa bertemu dengan secara khusus kepada Presiden Argentina waktu itu Juan Perón. Sehingga dia diberi kesempatan untuk mengadakan KKR demi KKR secara bebas di sana. Tuhan bekerja. Tapi Tommy Hicks bukan hanya menginjil atau menyampaikan berita Injil di Argentina, tapi juga ke Eropa, juga termasuk ke Rusia. Nah, satu kali ini kesaksian yang dicatat di sebuah majalah, sengaja saya tempelkan supaya kita menjadi lebih yakin bahwa ini adalah sebuah fakta. Waktu Tommy Hicks mengadakan KKR di kota Rostov, Rusia, terjadi sebuah masalah. Dia tidak bisa berbahasa Rusia. Dan masalah lainnya juga adalah tidak banyak penterjemah yang mampu mengerti bahasa Inggris yang diterjemahkan ke Rusia, itu orang Kristen. Sehingga pada waktu Tommy Hicks ini mengadakan KKR di Rostov, penterjemahnya ini bukan orang Kristen. Tapi karena butuh, dia dipakai. Nah, rupanya di tengah-tengah sedang berkhotbah di KKR itu, si penterjemah ini gak suka dengan apa yang disampaikan oleh Tommy Hicks. Bahkan dia marah. Bahkan mengutuki Tommy Hicks. Karena dia memang bukan orang Kristen. Memang tidak dijelaskan apa yang disampaikan. Tapi gara-gara itu akhirnya penerjemahnya ini ngambek Bapak Ibu.
nggak mau lagi menerjemahkan khotbahnya Tommy Hicks. Dia langsung turun dari mimbar. Bapak Ibu bisa bayangkan, seperti saya sedang berkhotbah di sini, di sebuah audien yang bukan bahasa yang saya mengerti, lalu saya didampingi oleh penerjemah. Lalu tiba-tiba penerjemahnya turun. Saya bisa apa? Wah, betul-betul situasi yang sangat sulit ya kan. Tommy Hicks dalam kondisi seperti itu dia bingung. Dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Semua orang juga bingung. Karena dia tidak bisa berbahasa Rusia. Nah khotbahnya gimana? Nah di waktu dia sedang berdoa, lawatan Roh Kudus luar biasa. Bapak Ibu, waktu itu Tommy Hicks dipenuhi Roh Kudus sehingga dia berbahasa roh. Sudah tahu bahasa roh yang diberikan Tuhan apa? Bahasa Rusia. Sehingga audien jemaat yang hadir mereka dengar paling tidak dicatat 5 menit. Tommy Hicks berbahasa Rusia secara tiba-tiba. Yang bukan bahasanya dia dan tidak pernah dia belajar. Dan karena itu Tuhan melawan jemaat. Melawan orang-orang yang hadir di waktu itu. Mereka mengangkat tangan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bahasa roh masih relevan. Tuhan masih pakai bahasa roh untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan orang. Ini Bapak Ibu. Bisakah seseorang menerima hidup kekal di surga tanpa baptisan Roh Kudus? Kalau iya, mengapa kita harus dibaptis dalam Roh Kudus? Nah ini Bapak Ibu. Menerima kehidupan kekal memang tidak bergantung pada dibaptis dengan Roh Kudus. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia dan iman. Kita hanya menerima seperti hanya dengan pencuri. Waktu dia bertobat, dia percaya dan Tuhan memberikan dia firdaus. Tapi bukan berarti, sehingga kalau ada ya, saya pernah mendengar waktu saya masih muda. Saya diajak oleh tante saya ke satu gereja. Kemudian pengkhotbahnya waktu itu bilang begini. Kalau kamu tidak berbicara dalam bahasa roh, kamu gak akan masuk surga. Waduh. Saya waktu itu karena tidak punya pemahaman yang baik. Saya sempat bingung juga. Ini jelas tidak benar Bapak Ibu. Karena memang keselamatan itu anugerah oleh iman. Tapi pada saat yang sama kita harus mengerti bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita diperintahkan seperti hanya dengan pengikut-pengikut pertamanya untuk menantikan Roh Kudus. Waktu itu mereka sudah diselamatkan. Mereka sudah mengalami kelahiran baru. Tapi mereka diminta untuk tunggu. Dalam Lukas 24 dikatakan kamu harus tunggu perlengkapan dari surga. Kisah Rasul 1 juga. Mereka menantikan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Alkitab memerintahkan kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertemuan dengan Roh Kudus harus dicari. Harus betul-betul dialami. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam dimensi yang baru. Dimensi kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup kita bukan hanya selamat, tapi kita bisa berkarya. Bukan hanya berkarya, tapi berkarya secara maksimal. Ada juga Bapak Ibu yang berkata begini, wah saya sudah baptis Roh Kudus. Cukup sekali saja. Bapak Ibu tidak. Setelah seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, mengapa perlu dipenuhi kembali? Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan,
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, Bapak Ibu, pada waktu hari Pentakosta 120 murid, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan janji dan mereka mendapatkannya. Seperti dijanjikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus hanyalah awal dari pengalaman hidup seumur hidup. Awal dari pengalaman seumur hidup. Tuhan ingin kita tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Gambarannya apa Bapak Ibu? Hidup kita itu seperti reservoir. Waktu listrik ada kan tempat-tempat tertentu itu menjadi penampung. Kayak semacam jaringan yang menampung dari supply mungkin PLTU atau PLTA apa. Lalu masuk ke jaringan disebut reservoir. Lalu listrik itu dibagi ke rumah-rumah, ke industri dan sebagainya. Waktu dibagi reservoirnya berkurang bahkan bisa habis, harus supply lagi. Jadi reservoir itu menerima kuasa, menerima aliran listrik. Tidak hanya sekali, terus berkelanjutan. Seperti itu jugalah kita Bapak Ibu. Kita butuh terus mengalami aliran-aliran Roh Kudus. Maka kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah penuh Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi waktu mereka butuh kembali, mereka mendapatkannya kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat orang percaya melayani, kita butuh aliran kuasa terus mengalir. Sehingga kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, kalau secara harafiah sesuai dengan gramatikalnya bisa diterjemahkan seperti ini. Teruslah dipenuhi dengan Roh. Terus. Disinilah rahasia hidup penuh dengan Roh Kudus. Kehidupan itu harus dipenuhi Roh Kudus. Terus menerus. Karena kita itu memberi, maka kita perlu menerima. Memberi, menerima. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang kuasa perkataan. Saya ingin tutup dengan sebuah ayat dari Amsal 18 ayat 21 yang mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, inilah sari dari PA kita selama 6 kali. Mari saya harap setiap kita terus memakai perkataan kita dengan benar. Khususnya terutama biar kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus melalui kita menyatakan perkataan-perkataannya melalui kita. Terus menerus. Sehingga hidup kita menjadi jemaat yang bukan hanya hidup tapi terus hidup berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Yang di rumah juga mungkin. Kita akan menyanyikan nyanyian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai
tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ya Tuhan, Ku tak menyerah, kami percaya Engkau kekuatan. Roh Kudus, Engkau kekuatan kami bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggembakanya akan memakan buahnya. Biar setiap kita menjadi umat-Nya yang hidup berkemenangan. Dan itu ditandai dengan kata-kata kita. Kita suka berkata yang benar. Kita suka berkata firman Tuhan. Supaya kita dimampukan terus berkata yang benar. Berkata yang penuh kuasa. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Biar kita terus bukan hanya sekali, tapi terus seperti firman Tuhan berkata dalam Efesus 5. Hendaklah kamu terus dipenuhi Roh Kudus. Dan biarlah mulut kita, perkataan kita adalah perkataan dari Roh Kudus. Perkataan firman. Sehingga melalui hidup kita, kita dimampukan. Bukan hanya diri kita kuat, tapi kita memiliki pelayanan yang memberkati. Kita menjadi umat yang terus menghasilkan karya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar
bersama-sama tentang bagaimana kuasa dalam berkata. Khususnya berkaitan dengan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, biar umat-Mu, gereja-Mu, menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa yang dari Roh Kudus. Supaya melalui hidup kami, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mengalir kuasa, karunia-karunia. Sehingga kerajaan-Mu juga di tengah-tengah tantangan pergumulan yang sulit pun. Seperti halnya gereja awal. Mereka mengalami begitu banyak kesulitan, kesukaran. Tapi mereka terus menerobos, maju, berkembang. Bahkan menjangkau dunia waktu itu. Demikian juga kami, gereja Tuhan di akhir zaman. Yang menjadi seperti estafet terakhir sebelum Engkau datang. Mari Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami gereja-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.